Ini berarti kelas 9 ya, yang kemarin sudah ada undangan dari Ibu. Terima kasih karena sudah memenuhi undangan dari Ibu, walaupun di jam siang masih tetap semangat. Ya, walaupun di yang lain waktunya pulang sekolah, tapi kita melakukan kegiatan. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan bisa berkonsentrasi. Tadi sudah makan? Semangat ya? Kita sekarang berarti sudah di tahun ajaran yang baru, ya, di mana kalian sudah naik kelas, jadi kelas 9. Gimana rasanya senang naik kelas? Alhamdulillah ya, kita bisa naik kelas. Mudah-mudahan nanti kita bisa lulus semuanya. Amin. Ini adalah MPLS hari ketiga ya, tanggal 19 Juli 2023 ya. Ya, mudah-mudahan tahun ajaran baru membawa semangat yang baru, ya, membawa motivasi yang baru. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Semoga ketika ini kita berjalan dengan baik. Ini kan sekolah itu penjelasan sudah kenal semuanya? Iya, mungkin 3 tahun pertama pasti sudah kenal semua. Tapi walaupun kalian sudah kenal semua, tidak ada salahnya kalau kalian kembali memperkenalkan diri masing-masing. Ya, tinggal disebutkan saja nama lengkapnya dengan nama panggilannya. Mulai dari sebelah kanan Ibu, boleh sebutkan namanya. Saya sudah jadi dipanggil. Sudah jadi dipanggil Fahmi. Berikutnya Nama saya Ardi Burhanuddin, dipanggil Ardi. Ardi Burhanuddin, panggil Ardi. Berikutnya Nama saya Kian Haikal Azam, saya dipanggil Haikal. Haikal. Kian Haikal Azam, panggil Haikal. Berikutnya Perkenalkan, nama saya Alisa Biputiwi, biasa dipanggil Alisa. Alisa. Berikutnya Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, biasa dipanggil Siska. Siska. Perkenalkan, nama saya Ririn Nurhati, biasa dipanggil Ririn. Nah, tujuan kegiatan hari ini pasti kalian bertanya-tanya dong, ada apa sih Bu kita dikumpulkan di sini? Ya, tujuan Ibu mengundang kalian ke sini adalah hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang akan mendengar bimbingan kelompok? Pernah sebelumnya melakukan bimbingan kelompok? Nah, dengan siapa? Kalau ini baru pertama. Bimbingan kelompok dengan guru BK sudah pernah? Belum. Ini yang pertama kali ya. Tahu apa itu yang namanya bimbingan kelompok? Mungkin ada yang tahu, bisa mengungkapkan apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Tidak. Ini jelaskan ya, bimbingan kelompok adalah di mana kita akan membahas suatu topik atau suatu permasalahan, ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, satu topik atau satu permasalahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Topik yang akan dibahas di dalam kelompok itu ada 2. Yang pertama ada topik bebas, yang kedua ada topik tugas. Topik bebas itu adalah topik yang berasal dari kalian. Ya, yang bisa berasal dari Fahmi, bisa berasal dari Alisa, bisa berasal dari Ardi. Misalkan Ardi mengajukan, Bu, topiknya tentang regulasi emosi saja. Misal ya, atau kalau Sista pengennya, Bu, bagaimana kalau tentang narkoba aja. Itu topik bebas, tapi yang datangnya dari teman-teman semua, dari kalian. Kalau topik tugas, itu adalah topik yang diajukan oleh Ibu. Jadi Ibu yang menentukan topik ini. Semua lapisan masyarakat menggunakan gadget. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah cerdas dalam menggunakan gadget. Oke, sebelum kita lanjut lagi, pada tegang-tegang banget mukanya. Relax. Nah, biar relax, kita games dulu ya, biar kalian relax nih. Oke, gamesnya gampang aja. Ya, gamesnya gampang aja.
Di sini nanti ya, mungkin kalian juga sudah tahu, nanti Ibu akan sebutkan angka 1 sampai dengan 4. Kalau Ibu sebutkan angka 1, kalian tepuk 1 kali. Contoh 1. Ya, seperti itu. Kalau Ibu sebutkan angka 2, ini tidak ada yang tepuk tangan. Ya, kalau Ibu sebutkan angka 3, maka tepuk tangannya 2 kali, misalnya 3. Ya, kalau Ibu sebutkan angka 4, maka tepuk tangan yang meriah. Bisa? Bisa. Oke, konfirmasi ya. Ya. Nanti Ibu akan acak nomornya. Pertama, 1, 2, 3, 4. Ya, kita lihat berikutnya. Siap. Siap. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan dulu kalau tujuan dilakukan bimbingan kelompok ini adalah sesuai dengan topiknya, agar kita dapat cerdas dalam menggunakan gadget. Ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada 4 asas yang harus kalian ketahui. Asas yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah di mana apa yang kita bahas hari ini cukup sampai di grup ini saja. Artinya tidak boleh dibocorkan kepada orang di luar grup yang ada di sini. Ya, jadi kalian ketika mengungkapkan pendapat tidak usah takut, karena ada asas kerahasiaan yang artinya semua yang dibahas di grup ini tidak akan sampai ke orang lain selain yang ada di sini. Ya, jadi kalian harus bisa menjaga rahasia mengenai apa yang kita bahas. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana kalian boleh bebas terbuka mengungkapkan pendapatnya. Ya, mengumumkan pendapatnya boleh bebas. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Ya, di mana kalian datang ke sini dengan kesukarelaan. Ya, tidak atas paksaan. Ikhlas untuk mengikuti kegiatan hari ini? Ikhlas. Sukarela? Alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah asas kenormatifan. Atas kenormatifan ini adalah di mana dalam suatu kelompok itu ada norma-norma tertentu. Di antaranya ketika kita boleh mengungkapkan pendapat, boleh juga menyanggah pendapat dari orang lain, tetapi tentunya dalam batas norma-norma kelompok. Ya, kita boleh menyanggah, boleh juga mengungkapkan pendapat masing-masing. Nah, itu dia 4 asas dalam bimbingan kelompok. Ada apa saja tadi? Kerahasiaan, kesukarelaaan, dan kenormatifan. Ya, itu adalah asas dalam bimbingan kelompok. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan inti. Sudah siap? Siap. Siap. Ya, temanya tadi apa untuk hari ini? Cerdas, menggunakan gadget. Oke. Kalian pasti menggunakan gadget kan sehari-hari? Menggunakan di sekolah, kemudian di rumah. Kalau sehari tanpa gadget bisa? Tidak. Bisa tidak? Tergantung ya, bisa dan tidak. Nah, menurut kalian gadget atau HP itu apa sih? Kan kalian menggunakan tuh gadget kan setiap hari ya. Apa sih gadget itu? Alat elektronik yang bisa dipakai untuk mendapatkan informasi maupun mencapai informasi. Alat elektronik yang disampaikan untuk menyampaikan informasi dan ataupun menerima informasi. Bagus, Ardi ya. Alat elektronik yang bisa digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi. Yang lain ada lagi yang berpendapat mengenai apa itu gadget, karena kita sehari-hari menggunakan gadget. Tidak lepas dari yang namanya gadget. Belajar main gadget, di rumah main gadget, sebelum tidur main gadget. Apa sih gadget itu? Tadi kata Ardi, menurut Ardi, alat elektronik yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi.
Untuk dunia pendidikan, kira-kira gadget apa Mbak? Untuk belajar. Ya, Ya. Nah, dari sekian banyak yang tadi sudah disampaikan, jadi apa gadget itu? Alat elektronik, ya, multifungsi bisa ya. Jadi selain untuk menerima informasi, juga kita bisa menambah wawasan. Banyak yang bisa dieksplor dari gadget. Ya, kita bisa mencari apa yang kita pelajari tidak hanya dari buku, tetapi juga bisa dari gadget. Nah itu ya sedikit mengenai gadget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ibu akan tayangkan dulu video. Nanti kalian boleh menyimak videonya. Kehidupan saat ini menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? Sudah disimak videonya? Sudah bisa menangkap apa isi videonya? Oke, kalau sudah menangkap isi videonya, silahkan dituangkan ya ungkapan pendapatnya. Bawain semua. Boleh silahkan diucapkan di dalam pertanyaan yang ada di videonya. 5 menit cukup ya waktunya. Oke, 5 menit dari sekarang. Sudah? Kalau dipegang masing-masing, di sini kan ada tertulis yang pertama itu apa? Dampak dan negatif dari gadget. Yang kedua, Rencana solusi yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah bijak dalam menggunakan ya, rencana solusi dan langkah-langkah untuk bijak dalam menggunakan gadget. Dari video yang kalian lihat tadi, sudah kita saksikan semua. Ya, apa yang kalian tangkap dari video? Gimana Aisyah? Bisa diulangi? Ini yang kalian katakan? lebih asik terhadap diri. Lebih asik dengan dirinya. Kemudian tadi apa? Pakai gadget seperlunya saja. Jadi sebelumnya saja. Kemudian, Siska? Dari video yang tadi yang disaksikan, padahal sudah sangat jelas ya dari video tadi itu. Janganlah sibuk dengan kehidupan kalian masing-masing. Jangan sibuk dengan hidup kalian masing-masing, karena di sekitar kita ada orang lain. Cianu? Cianu Haikal? Tidak terlalu candu dan harus ingat budaya. Tidak terlalu candu dan harus ingat budaya. Haikal? Bisa lebih keras lagi sayang suaranya. Janganlah terlalu fokus dalam menggunakan gadget. Fahmi. Pakai gadget jika waktu santai. Kalau kita lihat dari video tadi, menggunakan gadget sampai tidak. Terus kemudian kita lagi bersama teman-teman ya, tidak ada obrolan. Mereka hanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya, berarti gadget tadi kan di awal kita sudah membahas gadget itu untuk menambah wawasan, ya, kemudian yang aku bilang tadi untuk menyampaikan dan menerima informasi. Itu kan positif atau negatif? Positif. Ya, itu adalah dampak positif dari gadget. Tidak melaksanakan sholat subuh. Ya, kemudian yang kedua, mengabaikan orang di sekitar di jalan yang mau menyapa
ya karena asik dengan gadget akhirnya diabaikan. Bahkan saking asiknya dengan gadget sampai terjatuh. Setelah terjatuh ketika berkumpul dengan teman-temannya, asik dengan gadgetnya, tidak ada yang memperhatikan. Ya, itu dampak negatif dari gadget, bisa membuat celaka. Mungkin kalian di sini pernah melihat orang-orang yang rela celaka demi konten? Ada. Ya, itu adalah dampak negatif dari gadget. Selain dampak positif, tadi ternyata juga ada dampak negatif. Kalau kita tidak cerdas dalam menggunakan gadget, ya, kalau sudah kecanduan, apa akibatnya? Kalau sudah kecanduan dengan gadget, bisa berbuat lupa ya, atau mengabaikan orang sekitar. Kemudian apa dampak dari kalau kita sudah kecanduan gadget? Kita lupa terhadap tugas kita sebagai seorang pelajar. Asik main game, ya, main game, TikTok, Instagram. Ya, itu akibat dari kita kecanduan gadget, lupa dengan tugas kita yang harusnya belajar, malah main game. Ya, kemudian apa lagi coba dampak dari kita kecanduan gadget? Membuat kita gila. Dengan gadget bisa membuat kita gila kalau kita terlalu kecanduan. Dan kalau kita harus setiap saat megang gadget. Jadi ketika tidak memegang gadget seperti ada yang kurang. Apalagi dampaknya? Membuat mata rusak. Itu dari segi kesehatan. Ya, mungkin kalian juga pernah lihat anak-anak di bawah umur yang sudah menggunakan kacamata. Ya, itu bisa diakibatkan karena terlalu candu dengan gadget, ya. Karena cahaya gadget itu tidak baik untuk kesehatan mata, apalagi jika digunakan berjam-jam. Ya, kemudian apa lagi bahaya dari gadget? Tadi sudah bagus, kemudian mata, kemudian sangat gila, lupa dengan lingkungan sekitar. Kalau tadi dampak negatif, positif gadget menurut tadi adalah menyampaikan dan menerima informasi dan juga untuk komunikasi. Jadi gadget itu ya mengenai dampak positif dan dampak negatif. Ternyata dari gadget, dari barang yang kita gunakan sehari-hari tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi ada dampak negatifnya kalau kita tidak cerdas dalam menggunakan gadget, ya. Jadi kita harus cerdas nih, gadget itu untuk apa? Digunakan untuk apa? Fungsinya apa? Kita harus lihat dari fungsi dari gadget. Fungsinya apa? Keperluan kita dengan gadget apa? Ya, jadi supaya kita tidak kecanduan dengan gadget. Nah, dari pembahasan kita tadi ya, dari awal, dari kalian membuat video, kemudian sudah mengisi lembar kerjanya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Tata cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Oh ya, yang lain Bisa lebih tahu apa itu gadget. bisa lebih tahu apa itu gadget. Kemudian apalagi tadi sudah bagus, bisa tahu gadget itu apa. Kemudian tata caranya seperti apa menggunakan gadget yang baik dan benar. Apalagi yang bisa disimpulkan dalam pertemuan hari ini. Alicia mungkin Dapat mengetahui dampak positif dan negatif. dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari gadget. Ya, karena kalau kita sudah tahu dampak negatifnya, kita akan bisa menghindari sedikit demi sedikit. Kita akan bisa merubah, ya, supaya dampak negatif tersebut tidak terjadi. Nah, itu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini tentang cerdas menggunakan gadget adalah kita harus tahu, ya, tata cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Harus tahu dampak positif dan negatifnya apa. Ya, harus bisa memilih waktu kapan harus menggunakan gadget,
kapan yang tidak. Ya, jangan sampai gadget yang seharusnya mendekatkan yang jauh malah menjauhkan yang dekat. Ya, dan jangan sampai gadget itu mencelakakan diri kita. Ya, karena tidak sedikit juga banyak yang mencelakakan dengan gadget. Ya, itu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, yang lembar tadi boleh dikumpulkan. Ini ada yang menanyakan lagi ya, ini untuk evaluasi. Ya, untuk evaluasi supaya ada perbaikan di pertemuan yang akan kita lakukan. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah sampai di tahap akhir, kita telah menutup ya, ada yang awal komunikasi manajer, penelitian dan penelitiannya, dan juga solusi mengenai cerdas dalam pendidikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, sudah menghubungi gereja. Sekali lagi kita mengacu kepada asas kerahasiaan, yaitu apa yang disampaikan di sini tidak boleh disampaikan ke orang lain. Ya, sebaliknya ada di sini. Nah, karena kali kita diawali dengan doa, maka di akhir pun harus dengan artinya jangan ambil lagi tempat siapa. Sisa, boleh? Sebelum kegiatan ya, mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau ngomong dengan saya itu. Ya, walaupun di jam siang, akan tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini. Ya, selamat belajar di kelas 9. Semoga lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi lagi. Ya, setelah ini kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan dan salam untuk orang tua kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.